Suddenly pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adiningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Dalam artinya, dan pertama, merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Diksi yang kedua memiliki arti, yaitu lebih umum, digambarkan dengan seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami kerumitan dan arti kata tersebut. Diksi memiliki beberapa bagian. Pendaftaran kata formal atau informal dalam konteks sosial adalah yang utama. Ada beberapa pengertian diksi, diantaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi atau tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau penulis. Saya akan menjelaskan tentang syarat ketetapan kata. Yang pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Yang kedua, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim, misalnya adalah, ialah, yaitu merupakan dalam pemakaiannya berbeda-beda. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya. Misalnya inferensi atau kesimpulan dan interferensi atau saling mempengaruhi. Yang keempat, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Yang kelima, menggunakan imbuhan asing atau jika diperlukan. Klarifikasi kata berdasarkan diksi. 1. Denotatif dan konotatif, yaitu makna dalam alam wajar, secara eksplisit atau apa adanya. 2. Sinonim, yaitu dua kata atau lebih yang pada asasnya memiliki makna yang sama tetapi bentuknya berlainan. 3. Antonim, yaitu suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain atau disebut juga dengan lawan kata. 4. Homonim, yaitu suatu kata yang maknanya berbeda tetapi lafal dan ejaannya sama. Yang kelima yaitu homofon. Homofon adalah kata-kata yang memiliki makna yang berbeda, ejaan yang berbeda tetapi lafalnya sama. Yang keenam yaitu homogram. Homogram adalah kata-kata yang memiliki makna yang berbeda, lafal yang berbeda tetapi ejaannya sama. Yang ketujuh yaitu polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki banyak pengertian. Yang kedelapan poin terakhir yaitu himponim. Himponim adalah kata yang terwakilkan artinya oleh kata himpernim. Adapun fungsi dari diksi, yang pertama 1, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang ketiga, untuk melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal supaya suasana yang tepat bisa tercipta. Yang keempat terakhir, yaitu untuk membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, dan tidak resmi, supaya menyenangkan bagi pendengar dan pembacanya.
Pedoman diksi, ketepatan. Ketepatan diksi adalah kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. 1. Membedakan secara cermat makna denotasi dan makna konotasi. Jika pengertian dasar yang diperlukan penulis atau pembicara harus memilih kata denotasi. Sebaliknya, jika menghendaki reaksi emosional tertentu, penulis atau pembaca harus memilih kata konotatif. 2. Membedakan kata-kata bersinonim. Contoh, Habib suka menonton, melihat, memandang, mengawasi film Dora. 3. Pemakaian kata yang bernilai rasa. 4. Pemakaian kata atau istilah asing. Kata istilah asing yang boleh dipakai dengan pertimbangan sebagai berikut. Lebih cocok karena konotasinya, misalnya kritik, kecaman. Lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahnya, misalnya eksekusi, pelaksanaan hukuman mati. Bersifat internasional, misalnya hidrogen, zat cair. 5. Pemakaian kata-kata konkret dan abstrak. Kata konkret ialah kata yang menunjuk kepada objek yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, diraba, atau dibau, misalnya meja. Kata abstrak ialah kata yang menunjukkan kepada sifat, konsep, atau gagasan, misalnya cantik. 6. Pemakaian kata-kata umum dan khusus. Contoh umum, melihat. Khusus, memandang, gunung, sawah, laut. 7. Kata yang dipilih harus tepat, benar, terutama kata-kata mirip ejaan atau pelafalannya, misalnya syarat-syarat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ejaan dan tujuan ejaan. Ejaan adalah suatu keseluruhan sistem penulisan bunyi-bunyi bahasa yang meliputi pelambangan fenomena dengan huruf tata bunyi. Seterusnya, ketetapan penulisan satuan-satuan bentuk kata, misalnya kata dasar. Selanjutnya, ketetapan cara menulis kalimat dan bagian-bagian dengan menggunakan tanda baca. Tujuannya adalah memahami dan mencermati ejaan dalam bahasa tulis. Sekian, terima kasih. Ejaan opusien. Ejaan opusien adalah ejaan lama, adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan huruf bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Penggunaan ejaan Van Ophusen yaitu penggunaan huruf J dibaca Y, penggunaan huruf OE dibaca U, dan penggunaan tanda diakritik menggunakan tanda koma, ain, dan trema titik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ejaan Swandi. Ejaan Swandi adalah sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia, sama seperti ejaan Van Ophusen. Memiliki 3 ciri-ciri, yaitu huruf OE dalam ejaan Van Ophusen berubah menjadi U. Tanda drama pada huruf A dan I dihilangkan. Koma ain dan koma hamzah dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan K, misalnya kata menjadi kata. Baiklah, ejaan yang selanjutnya yaitu ejaan Melindo. Ejaan Melindo yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil usaha persatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan persekutuan di Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam perjanjian persahabatan Indonesia dengan Malaysia. Salah satu ejaan Melindo yaitu seperti capek dan cinta. Capek dan cinta itu
huruf konsonannya yaitu pertama huruf C, itu bisa diganti dengan huruf TJ, tapi tidak mengubah pola vokal kata capek dan cinta tersebut. Dan ada juga nyonya yang awalannya NY terus diganti dengan NJ, tapi tetap disebut nyonya. Adalah ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan adalah suatu keseluruhan sistem penulisan bunyi-bunyi bahasa yang meliputi 1. Perlambangan fonem dengan huruf dalam kurung tata bunyi. 2. Ketetapan penulisan satuan-satuan bentuk kata, misalnya kata dasar, kata ulang, kata majemuk, dan lain sebagainya. 3. Ketetapan cara menulis kalimat dan bagian-bagian dengan menggunakan tanda baca. Tujuan ejaan ialah dari penulisan ini adalah memahami dan mencermati ejaan dalam bahasa tulis. Apakah tanpa ejaan yang baik tulisan dapat dimengerti, dan menteliti jauh mana peranan ejaan dalam bahasa tulis. Jenis ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Swandi. Ejaan Malindo. Yang terakhir, ejaan